Orang Kristen harus bisa mendengar suara Tuhan. Dan ini adalah tutorial atau cara bisa mendengar suara Tuhan, guys. Ya, Alkitab ngomong gini, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Artinya kita yang disebut domba-domba Allah itu bisa kok mendengar suara Tuhan. Nah, tutorial bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah kamu harus percaya bahwa kamu bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kamu menolak, nggak bisa, nggak mungkin, nggak benar itu mendengar suara Tuhan, maka kamu tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Artinya, percayai dulu bahwa Tuhan masih berbicara kepada kamu, bahkan dia pengen berbicara banyak sama kamu. Percaya dulu. Oh iya, Tuhan bisa berbicara sama saya. Oke. Yang kedua adalah gini guys. Allah kita itu roh, betul? Nah, tubuh kita ini atau diri kita ini maksud saya terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh, betul? Nah, kalau Allah yang karakteristiknya adalah roh, ketika dia berbicara kepada saya, maka yang menerima suara Allah itu tubuh, jiwa, atau rohnya. Otomatis roh saya, betul? Allah roh, kita memiliki roh. Ketika dia ngomong, rohnya berbicara kepada roh saya. Nah, gini guys. Roh ini di dalam kita ini bisa redup. Ya, kalau kedaginganmu kuat, rohmu semakin redup. Tapi kalau rohmu semakin kuat, ya, maka kedaginganmu akan semakin redup. Nah, oleh sebab itu guys, kamu perlu membangkitkan rohmu, ya, menghidupkan rohmu, membugarkan rohmu supaya kamu bisa mendengar suara roh Allah. Ya. Nah, yang saya bicarakan di sini adalah bukan suara audible ya, tapi suara Roh Kudus. Ya, suara Roh Kudus. Nah, gini guys, bagaimana cara menghidupkan roh kamu supaya nggak redup? Gampang, kamu pasti juga tahu jawabannya. Yaitu apa? Membaca Alkitab. Kasih makan rohmu. Amin. Beribadah, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kamu nyembah sama Tuhan, menyentuh surga, menyentuh Tuhan, maka ada impartasi daripada Tuhan. Turun kepada kamu. Rohmu segar, rohmu bangkit, rohmu hidup nyala kembali. Kamu akan lebih mudah dengar suara Tuhan. Nah, ciri-ciri suara Tuhan di dalam hatimu apa guys? 1, mengandung damai sejahtera. Betul? 2, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nggak mungkin melakukan dosa, bukan. 3, selalu arahnya mempermuliakan namanya Tuhan, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Nah, ada suara yang lain, yaitu suara musuh yang ada dalam diri kita selain suara Tuhan, yaitu suara iblis, suara setan, suara roh jahat, yang sering kali membawa kita bingung, ini suara siapa ya? Nah, ciri-ciri suara setan adalah dia akan kebalikannya. Dia akan melawan kebenaran. Dia mendorong kamu untuk berbuat dosa. Ya, ujung-ujungnya tidak mempermuliakan Tuhan, malah mempermalukan nama Tuhan. Ya, lalu suara itu adalah suara intimidasi, membuat kamu takut, membuat kamu panik, membuat kamu tidak layak. Oke, nah selanjutnya ada suara ketiga, yaitu suara siapa? Ya, suara diri sendiri. Suara diri sendiri itu biasanya mencari untuk keuntungan diri sendiri, kemuliaan diri sendiri, ya, keegoisan diri sendiri. Ya, nah kita tes ya. Kalau ada suara seperti ini, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Ketika ada seseorang mengkhianati kamu, nyakitin kamu, tiba-tiba di hati kamu ada suara itu. Itu suara siapa? Ya, suara Tuhan pastinya. Kenapa? Karena itu ada di Alkitab. Ya, tiba-tiba itu muncul sebagai rema dan itu seperti kasih tahu kamu. Itu suara Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau ada suara yang bilang gini, ngapain kamu doa-doa saat teduh? Kamu kemarin melakukan dosa. Gak usah. Dekat-dekat Tuhan dulu, kamu gak layak. Itu suara siapa? Ya, itu suara intimidasi dari iblis. Membawa kamu menjauh dan semakin jauh daripada Tuhan. Ya, nah kalau ada suara gini guys. Udah capek, gak usah doa. Doanya kapan-kapan aja. Tidur aja dulu, masih pagi. Itu suara siapa?
kemungkinan besar itu adalah suara diri sendiri. Ya, capek, nggak mau ngelawan kedagingan. Ya, nah guys, dengan contoh-contoh kecil seperti ini saya percaya kamu bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Jangan bingung, kalau rohmu bangkit, kamu pasti bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ingat ada istilah digerakkan oleh Tuhan. Nah, itu juga bisa bagian dari mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang sedang membutuhkan, kamu tergerak untuk nolong. Nah, itu biasanya Tuhan yang menggerakkan kamu, guys. Tuhan berbicara sama kamu, itu suara Tuhan. Amin. Ada lagi ketika kamu baca Alkitab, lagi baca. Tiba-tiba suara itu seperti lompat kepada kamu, memberkati kamu luar biasa, menjadi rema. Nah, itu Tuhan berbicara kepada kamu lewat firman Tuhan. Amin. Lalu pernah kamu ketika dengerin khotbah, entah di gereja, entah di YouTube, entah di TikTok. Tiba-tiba firman Tuhan ini memberkati kamu luar biasa. Seperti menempelak kamu, menegur kamu. Seperti ngomong pribadi ke kamu. Nah, itu Tuhan berbicara kepada kamu, guys. Itu suara Tuhan. Mungkin juga lewat kejadian-kejadian ini dan itu. Sepertinya Tuhan kasih tahu, kenapa ini terjadi? Karena gini, nak, aku mau kamu gini, nak, kamu mau gini, nak. Itu pun suara Tuhan. Jadi kesimpulannya sebenarnya suara Tuhan itu tidak sesulit yang kita kira sebelumnya, guys. Ya, suara Tuhan itu kalau kita mau dengerin nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena kan kita ini anaknya, dia bapak kita. Ya, bapak itu selalu ngobrol sama anaknya, betul? Nggak ada bapak yang diem-dieman. Ya, kalau boleh saya menyarankan, jangan percaya ya. Kalau ada orang bilang, ajaran bilang, Tuhan tidak berbicara lagi. No, Tuhan itu pribadi. Dia masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Bahkan tadi saya bilang, Tuhan pengen banyak berbicara kepada kita, anak-anaknya. Amin. Nah, kalau kamu masih bingung dengan suara Tuhan, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya, memberikan pencerahan lah untuk bagaimana bisa mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini, peka akan suara Tuhan yuk. Kasih makan rohmu yuk. Rohanimu bangkitkan yuk. Maka tidak sulit mendengar suara Tuhan. Boleh kasih kesaksian kalau kamu sudah berhasil bisa mendengar suara Tuhan. Berkati.